Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya dengan saya si Bang Teksir lagi. Bagaimana kabar sobat-sobat Teksir? Mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya. Oke, di konten kali ini saya ingin memenuhi request sobat-sobat pemula kita, dan mudah-mudahan ini juga bisa bermanfaat untuk yang lainnya. Jadi requestnya adalah tolong buatkan tutorial cara pasang TWRP ya, dan root di HP Samsung J2 Prime. Karena HP ini itu adalah HP dengan segudang masalah. Kalau kita tidak bisa operasi sistemnya, maka HP ini akan timbul banyak masalah ya sobat-sobat semua. Nah, untuk akses paling tinggi di HP Android itu kan root ya sobat-sobat semua. Jadi sebelum root kita wajib pasang TWRP dulu. Nah, di sini step by stepnya akan Bang Teksir sertakan ya. Tentunya aman dan tidak menimbulkan boot loop, itu yang terpenting. Karena mengingat pasang TWRP itu gampang-gampang susah. Jadi di konten kali ini bahan yang Bang Teksir sediakan itu khusus untuk J2 Prime saja, tidak untuk Samsung tipe yang lainnya. Paham ya? Oke, ini untuk memastikan ya bahwa memang HP ini belum terpasang TWRP dan root ya. Kalau dia sudah di root maka sudah tampil aplikasi SuperSU ya di tampilan menunya. Nah, ini dipastikan aman ya, tidak ada aplikasi SuperSU-nya dan 100% HP ini belum di root. Nah, agar tidak ada dusta di antara kita bahwa memang HP ini belum terinstall ya, atau terpasang TWRP, sekarang kita akan membuktikan bersama-sama untuk masuk ke recovery ya. Apakah recovery-nya masih bawaan atau belum, kan gitu pertanyaannya. Caranya gampang ya sobat-sobat semua. Volume ya, volume bagian atas, tombol home dan tombol power tekan secara bersamaan. Itu caranya ya untuk masuk ke recovery. Nah, seperti ini, tekan secara bersamaan. Kalau sudah muncul Galaxy J2 Prime, lepas saja. Kita tunggu apakah benar bahwa HP ini belum terpasang TWRP ya. Nah, ini bisa dilihat ya sobat-sobat semua bahwa sudah dipastikan 100% HP ini belum terpasang TWRP. Jadi inilah yang dinamakan recovery bawaannya, yaitu recovery langsung dari official Samsung ya. Oke, ini memang sudah fix ya, sudah ada buktinya bahwa belum terpasang TWRP. Lalu berikutnya, untuk metode rootnya sobat-sobat semua harus punya memory card ya, ataupun USB atau flash disk ya, melalui OTG. Jadi yang mau pakai memori monggo, mau yang pakai USB seperti Bang Teksir ini yaitu OTG sama saja. Jadi semuanya itu sama-sama work ya. Jadi kan nanti kita akan kopikan file rootnya itu ke memori ya, atau USB. Silakan pilih metode mana yang sobat-sobat semua sukai. Nah, itu persiapannya ya sobat-sobat semua. Nah, sekarang kita akan kembali lagi ke laptop. Hehe. Jadi sambil nyimak tutornya ya silakan buat copy ya. Nah, seperti biasa ya sobat-sobat semua, untuk link downloadnya akan saya sertakan di deskripsi. Silahkan di-download bahan eksekusinya satu persatu ya, agar bahannya lengkap. Nah, ini adalah hasil downloadannya ya sobat-sobat semua. Ada 4 file ya. Nah, ini adalah hasil downloadannya. Ada 4 file, 5 ya,
5 file ya. Nah, yang pertama ada Odin ya. Nah, ini adalah yang namanya file dari TWRP-nya. Nah, ini SuperSU ini ya sobat-sobat semua, SuperSU ini yang kita copy paste ke memori atau flash disk. Nah, ini SuperSU dan root checker. Jadi root checker itu untuk ngecek apakah benar HP ini sudah berhasil di root atau belum. Nah, SuperSU-nya itu adalah file untuk rootnya. Jadi kedua bahan tersebut di copy di memori atau flash disk. Bebas, silahkan pilih metode yang mana. Memori juga bisa, OTG melalui penyimpanan flash disk juga sama saja bisa ya. Jadi jangan dibikin bingung, semuanya sama aja. Lalu Odinnya kita ekstrak ya sobat-sobat semua. Ini Odin terbaru ya. Nah, ini kita ekstrak, lalu kita cari hasil ekstrakannya. Nah, ini sudah berhasil. Lalu kita klik saja Odinnya ya. Kita persiapkan dulu toolnya karena kita akan flash recovery TWRP ya melalui Odin. Nah, ini sudah tampil Odinnya. Lalu kita masuk metode download mode ya sobat-sobat semua. Nah, seperti ini. Caranya gampang, yaitu tombol home ya, volume bagian bawah, dan tekan tombol power secara bersamaan. Oke, lalu kita hubungkan saja. Nah, ini langsung terdeteksi di COM-nya ya sobat-sobat semua. Bagi yang belum diinstal driver ya, install dulu drivernya ya agar terkoneksi dengan baik. Nah, ini sudah dipastikan HP sudah terkoneksi dengan baik. Lalu klik bagian AP atau tab AP di Odinnya. Kita cari bahan untuk rootnya tadi, lalu kita masukkan TWRP J2 Prime by Teknisi Musafir ini. Kita arahkan pointernya, kita klik ya. Nah, ini ya, jangan salah ya, ini ya. Lalu open. Nah, ini kita klik open, maka dia langsung masuk ke toolnya, yaitu Odin ya. Nah, ini yang paling penting ya sobat-sobat semua. Mohon digarisbawahi. Banyak sekali tuser yang memang kadang sering lupa. Akibatnya TWRP itu tidak terpasang permanen. Yaitu sobat-sobat semua wajib hilangkan checklist di auto reboot ya. Ingat, wajib hilangkan checklist di auto reboot khusus untuk pemasangan TWRP melalui flash via Odin. Tapi kalau untuk flash biasa enggak apa-apa. Kalau itu TWRP wajib dihilangkan. Ingat ya, dihilangkan. Karena kalau tidak dihilangkan ketika di flash nanti dia akan tertimpa. Lalu kalau sudah siap ya tinggal di klik start saja. Prosesnya cepat ya sobat-sobat semua karena emang ini hanya beberapa KB saja. Nah, ini sudah selesai. Kita flash file TWRP-nya tadi, lalu kita buka paksa ya, agar tidak tertimpa lagi recovery bawaannya. Nah, itu triknya. Nah, kurang lebihnya 5 detik, lalu kita pasang lagi baterainya ya. Nah, sekarang kita akan masuk recovery lagi untuk membuktikan apakah TWRP-nya terpasang secara permanen atau tidak. Volume atas ya, lalu tombol home dan power, tekan secara bersamaan, terus tekan ya sampai ada notif tulisan ya atau opsi ya atau warning warna merah dan kuning di pojok kiri atas. Itu tandanya TWRP sudah berhasil kita pasang dan tentunya permanen. Nah, ini bisa dilihat ya sobat-sobat semua. Wow, hehe. Tampilannya klasik ya, hitam. Lalu kita swipe to confirm. Mantap jiwa, membahana ya. Akhirnya TWRP terpasang dengan baik dan tidak ada masalah di HP-nya seperti boot loop. Nah, ini TWRP sudah terpasang. Lalu kita hubungkan kabel OTG-nya ya sobat-sobat semua. Kalau pakai memori ya pasang memorinya. Karena data tadi sudah kita simpan di flash disk ini, kedua data tadi ya. Lalu selanjutnya kita klik di install, lalu kita pilih select ya stroke.
karena di sini saya gunakan USB, maka yang saya centang itu ya bagian USB-nya, USB OTG. Kalau sobat-sobat semua pakai micro CD ya silakan centang di bagian micro CD-nya ya. Nah, ini saya checklist di USB OTG. Lalu selanjutnya kita kembali saja ya, maka dia akan tampil ya data yang ada di flash disk tadi. Nah, ini SuperSU-nya ya. Kita klik saja, lalu swipe to confirm flash. Nah, ini proses pemasangan atau root ya, itu mulai berjalan. Biarkan saja sampai ada notifikasi bahwa penginstalan rootnya atau pemasangan rootnya itu sudah berhasil. Nah, kita tunggu saja. Jadi ya sambil ngopi dan siapkan rokoknya ya, agar pembahasan dan tutorial ini itu cepat dipahami. Nah, ini ada notif ya sobat-sobat semua, untuk updating partition detail down ya. Lalu selanjutnya kita cabut dulu ya, kita cabut dulu OTG-nya. Lalu selanjutnya kita back saja, kita pilih reboot ya. Nah, ini kita pilih reboot, lalu kita pilih reboot system, maka HP akan restart. Kita tunggu ya sobat-sobat semua. Kita akan buktikan bersama-sama apakah root yang sudah kita lakukan tadi itu benar-benar work it atau tidak ya. Nah, proses ini ya seperti biasanya HP melakukan booting ulang ya. Kita tunggu. Nah, ini sedang memproses ya. Wow, amazing ya. Mantap jiwa guys, tanpa ada masalah ya sobat-sobat semua. Nah, sekarang kita cek apakah ada aplikasi SuperSU yang tampil di tab menu. Wow, amazing. Akhirnya SuperSU sudah tampil. Itu dinyatakan bahwa HP ini sudah terroot. Nah, ini tampilan dari APK SuperSU-nya ya sobat-sobat semua. Kita klik saja, ini kita klik tidak ya. Selanjutnya kita close saja. Nah, sekarang kita akan buktikan lagi apakah benar HP ini sudah terroot atau belum. Nah, untuk membuktikan kita hubungkan lagi ya kabel OTG-nya, karena saya simpan data aplikasi root checker-nya di sini. Nah, ini kita buka ya datanya, lalu kita pilih USB. Nah, di sini tertera ya root checker. Ini adalah aplikasi untuk pengecekan ya di HP Android apakah benar perangkat ini sudah di root atau belum. Kita install dulu ya. Ini sedang proses. Jadi bagi sobat-sobat semua yang memang mau download di Play Store juga ada ya. Karena saya nggak mau ribet, sekalian saya copy saja biar mudah untuk proses pemasangannya ya. Nah, ini proses memasang ya. Oke, ini sudah selesai ya. Kita klik selesai saja. Lalu kita cabut lagi OTG-nya. Dan sekarang kita akan buka aplikasi root checker-nya ini sebagai pembuktian ya sobat-sobat semua. Nah, ini sudah tampil ya di aplikasinya, di menu ya, aplikasi root checker basicnya. Kita klik saja ya. Kita tunggu. Kita klik setujui ya. Get started ya. Nah, di sini kita klik bagian verifikasi root. Kita buktikan bersama-sama apakah benar ini work it root atau belum. Jadi aplikasi ini sangat mantap jiwa ya. Lalu kita klik izinkan saja. Wow, amazing ya. Mantap jiwa, membahana ya sobat-sobat semua. Kalau tampilan tulisannya itu hijau, itu tandanya HP benar-benar sudah 100% ya fix terroot. Nah, itu tadi step by step bagaimana cara pasang TWRP dan root J2 Prime ini. Jadi apabila segala sesuatu hal bila dilakukan dengan
prosedur yang memang sudah ditentukan, maka hasilnya pun akan baik-baik saja. Bang Teksir ingatkan, bahan yang saya siapkan di konten kali ini itu hanya khusus untuk pemasangan TWRP dan root di HP Samsung J2 Prime saja, tidak untuk yang lain ya sobat-sobat semua. Jadi apabila sudah terpasang TWRP, sudah di root, maka kita bisa hapus aplikasi bawaan ya secara permanen. Dan tentunya mantap jiwa membahana. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat mencoba ya sobat-sobat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.